Ya, guys, film Pesta Babi membuat banyak orang menjadi kebakaran jenggot. Salah satunya bapak yang berbaju pink ini. Dan bagi saya, film Pesta Babi itu memang bersifat betul-betul provokatif. Terlebih untuk diri sendiri. Ya, bagus juga itu film itu. Saya senang. Dan saya lihat, nontonlah film Pesta Babi itu. Bagus, kita nonton. Beliau menyebut film Pesta Babi sangat provokatif. Tapi di saat yang sama, dia bilang film itu baik, layak untuk ditonton. Pernyataannya sendiri sangat paradoks, absurd. Sebagai respon atas pernyataan Bapak Baju Pink tadi, maka salah satu teman di akun Facebooknya dia menulis seperti ini. Selain itu, ada juga di postingan yang lain yang menanggapi pernyataan dari Bapak Baju Pink itu dengan komentar-komentar yang juga sangat seperti membuat kita kaget begitu. Ada semacam tuduhan-tuduhan terhadap Bapak yang baju pink tadi. Dan di antara orang-orang yang berkomentar ini, mereka juga adalah, mohon maaf, umat beragama yang sama dengan Bapak baju pink tadi. Nah, kembali kepada yang benar-benar saya kenal persis, itu yang postingan dari akun yang bernama Berto. Itu adalah seorang aktivis asli Merauke, kalau tidak salah dia dari suku Auyu. Kebetulan tahun 2018 atau 2019 itu saya dan tim melakukan semacam kegiatan seminar atau pendampingan hukum terhadap teman-teman aktivis di Merauke waktu itu. Dan salah satu di antara teman-teman yang kami berikan pelatihan itu ya adik Berto ini. Memang waktu kami kegiatan itu di tempat yang cukup tertutup, dan benar bahwa tempat yang kami lakukan pelatihan itu adalah tempat khusus punya umat Katolik. Memang kami sengaja mencari tempat seperti itu karena diketahui bahwa perusakan hutan di Merauke itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi kerusakan lingkungan di sana. Dan banyak pihak yang mendukung perusakan lingkungan itu, bukan saja pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan melibatkan aparat keamanan. Sehingga ketika kami turun ke sana untuk memberikan semacam pelatihan advokasi kepada para aktivis, kami harus mencari tempat yang tertutup. Bahkan waktu kami turun dari pesawat mendarat di Bandara Merauke itu, kami sempat ditahan oleh aparat keamanan di bandara karena waktu itu memang kami beserta 2 orang teman yang juga orang asing, orang bule, sehingga dicurigai kami mau melakukan sesuatu yang mungkin merugikan pemerintah. Nah, jadi saya kenal betul dengan adik yang bernama Berto ini, dan selama kegiatan itu bukan saja Berto tetapi ada beberapa teman yang juga adalah suku asli Merauke. Mereka curhat tentang adanya perusakan hutan, perusakan lingkungan hidup yang membuat masyarakat adat setempat menjadi menderita. Mereka juga bilang bahwa ada oknum-oknum tokoh agama, pemuka agama yang dimanfaatkan atau diperalat oleh para kapitalis dan pemerintah untuk memuluskan niat jahat mereka merusak hutan. Dalam film Pesta Babi itu juga kan ada salah satu scene yang menjelaskan bahwa ada seorang pastor dari uskup Timika. Dia bilang bahwa memang dia mengakui bahwa memang ada oknum-oknum tertentu yang kemudian demi suatu yang sifatnya duniawi lalu melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan di gereja. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa melihat film Pesta Babi ini seperti kotak Pandora yang membuka mata publik Indonesia bahkan dunia
tentang adanya upaya yang sistematis dari pemerintah untuk merusak lingkungan hidup di Indonesia, terkhusus di Papua atau lebih khusus lagi di Merauke, sekaligus ada upaya sistematis untuk memiskinkan masyarakat adat. Terima kasih Bang Dandi Laksono dan teman-teman. Selalu sehat, selalu jaga diri Anda baik-baik, karena bisa jadi Anda menjadi sasaran empuk bagi detasemen khusus air keras.